Kemana dia? Jam segini belum juga datang, gumamnya kesal. Tidak berapa lama siluet seorang wanita yang dia tunggu terlihat dari tempatnya berdiri. Putri semata wayang Konglong Merat Minyak itu berkecak pinggang dan menggeram kesal. Dasar lelet, umpatnya pelan. Miss Lee, maaf tadi saya ada meeting, makanya saya... Gak usah basa-basi, mana fotonya? Xian Li mengelurkan tangan dan membuka telapak tangannya. Anda gak sabaran ternyata? Wanita itu mengambil ponselnya dan membuka galeri foto. Ini teman saya yang jadi wartawan lepas yang ambil foto itu. Sepertinya Trisha itu tidak seperti yang saya kira. Sih, begitu kok banget. Xian Li menerima ponsel itu dan melihat foto yang wanita itu maksud. Senyum sinis terpasang di bibir tipisnya. Menurut temanku, Trisha sepertinya bukan nama aslinya. Lalu yang aneh, Dimas dan Trisha, walaupun mereka sudah bertunangan, tapi Dimas tidak pernah bertemu sama orang tua Trisha. Kalau memang orang tuanya sudah meninggal, kenapa nggak pernah ajak Dimas ke kuburan walau hanya sekedar ziarah? Lanjut wanita itu lagi. Xian Li menekuk alisnya. Dari mana kamu tahu? Nona Li, temanku itu sangat pintar kalau suruh gali informasi seperti ini. Oh ya, saya tidak tahu Anda sudah tahu tentang ini atau belum, tapi 3 hari lalu putra tunangan Anda dan pengasuhnya datang. Mereka juga berlibur di villa baru Tuan Jenkins di puncak. What? Xian Li menoleh kaget. Dia melotot mendengar informasi itu. Dia tahu bahwa Eric membawa Riana ke villa di puncak dari orang suruhannya, tapi dia tidak pernah tahu kalau di sana juga ada Evan dan pengasuhnya. Tangan Xian Li mengepal hingga bergetar. Rahangnya membentuk tegas dan otot lehernya menonjol menahan amarah. Nona Li, saya harus pergi sekarang. Saya ada janji. Xian Li mengangguk. Oke, kamu sebar informasi ini ke media. Aku mau lihat setelah ini apa dia masih bisa mengangkat mukanya. Kalau masih bisa, berarti dia memang udah gak punya urat malu, saut wanita itu dengan tawanya. Wanita itu kemudian membalikkan badan, namun dia tidak jadi melangkah karena panggilan Xian Li. Tunggu, bilang sama temanmu itu untuk hati-hati dan jangan sampai terlacak kembali padaku kalau terjadi sesuatu. Mengerti? Jangan khawatir soal itu, Nona. Dia juga akan pastikan supaya saya pun tidak ikut terseret jika ada masalah. Baiklah, saya permisi dulu. Xian Li menatap kepergian wanita itu dengan senyum puas. 2 orang kini sudah menjadi rekannya. Dia yakin bahwa kali ini dia bisa menjatuhkan Riana beserta menjauhkan wanita itu dari Eric. Sesuatu yang tidak akan disangka menjadi kebalikan dari harapannya. Bos, di luar ada Dimas. Info Deb sambil menyerahkan sebuah map. Eric yang sedang mengetik sesuatu di laptopnya melihat asistennya itu. Dimas? Deb mengangguk dan menunjuk ke pintu. Eric menghela nafas dan mengangguk. Oke, aku keluar sebentar lagi, sahut Eric. Ayah dari Evan itu mengakhiri pekerjaannya dan berdiri. Dia pun berjalan dan keluar dari kamar yang dia jadikan tempatnya bekerja. Oh, itu ayahku dan juga prianya ibuku, tunjuk Evan yang ternyata berada di ruang tamu bersama Dimas. Bocah itu tersenyum bangga pada sang ayah. Dimas menoleh, tetapannya bertemu dengan Eric yang berjalan mendekat lalu duduk di sebelahnya. Son, kamu ke kamar dulu atau main sama Uncle Deb ya? Suruh Eric pada putranya itu. Oke, Dad. Evan kembali melihat tunangannya sang ibu, lalu menghentakkan kedua alisnya dan membalikkan badannya untuk pergi bersama Dev. Ada apa? Apa ini soal berita itu? Tanya Eric, dingin setelah tidak lagi dilihatnya putranya itu. Dimas menatap Eric dan membasahi bibirnya. Aku minta jauhi Riana. Dia memang ibu dari anakmu, tapi sekarang kalian hanya mantan. Tidak pantas bagi kalian berdua untuk bersama. Terlebih karena saat ini dia sudah bertunangan denganku dan kau juga sudah bertunangan. Eric menghujam rival cintanya itu dengan sorot matanya. Mulutnya pun terlihat mengerut. Tidak pantas? Apa karena aku dan dia sama-sama sudah punya tunangan?
Ya, dan selain itu, aku sama sekali tidak mau berurusan dengan Xianli. Dia datang ke kantorku beberapa hari lalu dan memarahiku di depan orang banyak. Reputasiku hancur, tidak masalah buatku. Tapi, aku tidak rela kalau nama Riana juga tercoreng gara-gara cinta palsumu itu. Cinta palsu? Aku benar-benar mencintai Riana dan sampai kapanpun akan seperti itu? Debat Erik. Dimas mendengus, dia menatap remeh laki-laki di hadapannya itu. Kau benar-benar mencintainya? Kalau kau benar-benar mencintainya, kau tidak akan bersama wanita lain saat dia sedang hamil anakmu? Kalau kau mencintai Riana, kenapa dulu kamu tidak pernah peduli padanya? Padahal dia sedang mengandung anakmu dan membutuhkanmu. Kalau kau mencintai Riana, kau dan ibumu tidak akan mempermalukan Riana di hadapan seluruh karyawanmu. Berapa banyak luka yang sudah kamu gores di hatinya? Dan sekarang kamu berani bilang kamu mencintainya, Erik? Jangan bikin aku tertawa. Sengit Dimas. Erik tidak bisa menyangkal semua perkataan laki-laki itu. Dia memalingkan wajahnya dengan tangan terkepal erat. Kalau kamu punya hati, lepaskan Riana dan jangan lagi menemuinya. Dia jadi bahan pembicaraan dan semua telunjuk mengarah padanya. Dia dianggap sebagai pelakor dan dibenci semua orang. Asal kamu tahu, di Indonesia pelakor bukan hanya diteror oleh pasangan yang bersangkutan, tapi juga seluruh negeri. Erik kembali memandang rivalnya itu dan memaksakan tersenyum. Tenang aja, aku akan membawanya kembali ke London. Dimas berdiri, dia berkecak pinggang dan melihat Erik. Ia tidak habis pikir dengan sikap Erik. Erik, jangan melewati batasmu. Riana berhak tinggal dimanapun dia mau, dan aku bisa pastikan London bukan kota yang ingin ia injak lagi. Alih-alih menjawab perkataan Dimas, Erik pun menyandarkan punggungnya dan membuka satu tangannya. Silahkan keluar, maaf, aku tidak bisa mengantar, ujar Erik. Erik, kau? Erik melihat Dimas, ekspresinya sangat serius, bila mengangguk dan kembali menunjuk pintu. Pintunya di sana. Dimas menghentakkan tangannya dan berjalan pergi dengan geram. Melihat Dimas keluar, Erik pun membungkuk dan menumpu sikunya di kedua pahanya. Dia menguar rambut dan meremasnya. Perkataan Dimas terus berulang di pikirannya. Dia juga tidak ingin menghancurkan reputasi Riana, tapi dia juga tidak bisa menjauh dari wanita itu. Erik, di mana? Dimas benar, kalian berdua tidak sepantasnya bersama. Banyak hal yang terjadi pada Riana sejak kalian bersama. Suara Deb masuk ke telinga Erik. Laki-laki itu mengangkat wajahnya dan melihat asistennya itu. Aku mencintainya, Deb. Setiap kali aku ingin menghapus dari foto pikiranku, aku seperti tidak bisa bernapas, ucap Erik dengan wajah lelahnya. Tapi kau dan Xianli sebentar lagi menikah. Aku tidak akan menikahi perempuan munafik itu. Deb memasukkan tangannya ke saku dan berjalan ke jendela. Kamu tahu sendiri resiko membatalkan pertunangan ini. Apa kamu yakin? Tidak tahu. Sampai saat ini aku belum menemukan pemilik saham 13% itu. Seandainya aku bisa menemukannya, aku akan menjadi pemegang saham terbesar dan ibu, dia tidak akan bisa mengontrolku lagi, desah Erik sambil menggosok wajahnya. Karena itu, walaupun kamu dan Riana pada akhirnya saling mencintai, Lady Hanwil tidak akan pernah menyetujui hubungan kalian. Dia pasti akan mempersulit kalian. Dan Deb dan Erik menoleh. Evan berjalan dengan benda pipi di tangannya, lalu duduk di sebelah sang ayah. Apa Grandma tidak suka Mami? Apa karena itu Mami pergi? Tanya Evan dengan mata bulatnya yang polos. Erik dan Deb berpandangan. Erik menggaruk pangkal hidungnya dan memaksakan senyum, sementara Deb segera pergi ke dapur. Dad, katakan. Son, bagaimana kalau kita Oh, jadi benar gara-gara Grandma. Titik air dari mata Evan terlihat menetes. Erik segera menarik putranya ke dalam pelukannya dan memeluknya.
Kenapa nenek begitu kejam, Dad? Mami sangat baik dan cantik. Aku tidak suka nenek. Keluhnya berlinang air mata. Erik mengusap punggung putranya dan beberapa kali mengecup kepala bocah itu. Evan mau ketemu Mami? Evan mengangguk. Bocah laki-laki itu menghapus air mata dan menatap ayahnya. Apa Evan boleh menemuinya? Evan tersenyum dan mengelus rambut ikal Evan. Sekarang Mami masih kerja. Besok setelah Mami selesai, kita jemput. Gimana? Besok? Kenapa nggak malam ini? Malam ini Mami masih harus kerja sampai malam. Besok aja kita jemput. Oke, Dad. Ayo, Mas Alex. Ada apa kalian kesini? Sapa Riana yang baru saja masuk ke ruangannya. Bu, dari mana aja? Kami udah nungguin dari tadi loh. Cicit Ayu. Riana tersenyum sambil berjalan ke balik meja kerjanya. Dari kamar mandi perutku gak enak dari semalam. Sekarang ada apa kalian kesini? Ayu tersenyum dan menyenggol manajernya itu. Alex mengambil ponselnya dan memberikannya kepada Riana. Apa ini? Tanya Riana penasaran. Kita dapat notis dari WOW kalau mereka sudah menyerahkan hasil penyelidikan soal alergi Ayu kapan hari ke polisi. Ternyata makeup artisnya yang sengaja nambahin tabir surya mengandung SLS, terus ditumpuk pakai primer sama foundation. Riana mengerjap. Hah? Terus? Ya gitu deh, ditahan orangnya. Tapi orang WOW minta supaya cari yang suruh pria sih itu. Jadi ada yang nyuruh? Tanya Riana menanggapi keterangan Ayu. Oke deh, lega aku. Yang penting semua terungkap. Oh ya, soal jadi host gimana? Ada kabar? Ayu dan Alex sama-sama menggeleng. Riana menghela napas dan tersenyum. Sudah, jangan khawatir. Pasti akan ada tawaran lebih besar dari lagi ke depannya, hibur Riana. Iya bu. Oh iya, gimana gaunnya si Hanli bu? Apa sudah selesai? Riana tersenyum tipis. Ya begitulah, masih belum selesai tapi gak apa-apa. Ini kan masih fitting. Selesai fitting nanti aku betulin lagi. Yang penting pas dulu ke badannya. Ayu menatap sedih atasannya itu dengan bibir bawah. Ia manyunkan. Ayu menunduk. Ibu, ucap Ayu. Riana terkekeh. Wanita itu berdiri dan memutari meja lalu merangkul mantan asisten pribadinya itu. Nona Ayu Nadia, kamu bisa bantu aku dengan jadi model terkenal. Kalau kamu terkenal, kamu bisa pakai gaun rancanganku ke event-event penting supaya karyaku lebih dikenal. Gimana? Setuju? Hibur Riana. Senyum Ayu mengembang. Dia memutar tubuhnya dan menatap ibunda Evan itu seraya mengangguk cepat. Iya bu, Ayu pasti jadi terkenal, ucap Ayu bersemangat. Riana menatap hangat Ayu dan melengkungkan bibirnya. Kamu sangat polos yuk, semoga kamu tidak berubah. Kalaupun kau berubah di saat kau sudah berdiri di puncak, mungkin aku sudah tidak ada di sini. Batin Riana. Riana menegakkan badannya dan berjalan menuju manekin. Dengan diam-diam, dia menghapus air mata yang sempat jatuh di pipinya. Dia sadar, suatu saat nanti, setelah rencananya berhasil, semua orang akan tahu siapa dia sebenarnya dan akan membencinya, seperti nasib kebanyakan orang yang lahir di luar nikah lainnya, menjadi bahan ejekan dan olokan semua orang. Walau dia sebenarnya bukan anak haram, tapi siapa yang mau percaya? Satu-satunya bukti bahwa ayah dan ibunya menikah telah habis terbakar dan berganti dengan surat pernikahan antara ayahnya dan wanita lainnya. Dan semua itu salah siapa? Ayahnya. Ya, ayahnya. Karena itu dia sangat membenci ayahnya. Sekarang, jalan kalian sudah terbuka dengan baik? Riana membalikkan badan dan tersenyum pada dua orang sahabatnya itu. Ini saatnya aku tidak ikut campur lagi dengan pekerjaan kalian. Tris? Alex berdiri dan menatap tajam wanita yang sudah ia anggap seperti saudaranya itu. Apa-apaan kamu ini? Maksud kamu mau mengundurkan diri dari tim kita? Apa salah kami, Tris? Riana menaikkan alis. Dia tidak menyangka akan reaksi Alex. Wanita itu membasahi bibirnya
dan membuka mulutnya mencari kata-kata untuk menjelaskannya.